Oke, kita sekarang next ya. Jadi kita udah tadi practice ya main issue. Nah, sekarang kita akan ini apa namanya grammar focus gitu ya. Jadi ini apa sih tentang apa ya? Jadi maksudnya gini, baik saya berbesar ya. Oke, jadi kita akan belajar grammar focus yaitu present perfect di sini. Oke, jadi present perfect itu apa sih Bu gitu ya. Present perfect itu adalah tenses yang digunakan apa namanya untuk menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Waduh, masa lalu dan masa sekarang itu kayaknya gimana gitu ya, ya deh gitu ya. Oke, jadi gini masa lalu tuh maksudnya tuh gini, masa sekarang itu adalah Anda masih merasakan efeknya sampai sekarang seperti itu. Jadi ini di sini si present perfect ini ya apa namanya kita baca ya. Present perfect is used to indicate a link between the present and the past ya. Jadi memang menghubungkan past and present. Dan time actionnya itu before now, sebelum sekarang, tapi not specified, jadi tidak ditentukan. And we are often more interested in the result than in the action itself. Jadi kita kebanyakan lebih suka ke hasilnya daripada ke apa ya, keberlangsungan tindakannya seperti itu. Oke, jadi apa namanya? Ini dicontohkan juga ya di sini. They haven't lived here for years gitu ya. Oke, saya highlight begitu. Oke, jadi di sini mereka telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Jadi telah tinggal di sini beberapa tahun ini masih kita rasakan. Jadi dia memang masih tinggal di sini dan dari dulu sampai sekarang masih tinggal. Nah, itu kayak gitu pakai haven't gitu ya. Oke, kemudian lanjut. She has worked in the bank for 5 years. Jadi dia telah bekerja di bank selama 5 tahun dan masih bekerja di bank sampai sekarang gitu ya. Jadi masih bisa rasakan, masih kita bisa tahu, masih kita lihat wujudnya bahwa dia masih bekerja di bank begitu. Dari dulu sampai sekarang gitu ya. Kemudian lanjut, we have had the same car for 10 years gitu. Ya, kita apa namanya masih memiliki mobil yang sama selama 10 tahun ya. Aduh, antik banget ini ya mobilnya ya. Jadi 10 tahun masih awet, jadi masih bisa dipakai ya. Dari dulu sampai 10 tahun terus sampai sekarang tuh masih dipakainya. Itu pakainya have had gitu ya. Kemudian juga have you played the piano since you were since you were a child gitu. Jadi kamu masih main piano sampai sebelum sejak dulu kamu kecil, sekarang tuh masih main piano kayak gitu loh. Jadi ya memang dia masih main piano sampai sekarang gitu ya, dari dulu waktu kecil sampai sekarang masih main piano gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut polanya. Jadi cara membentuk present perfect itu seperti apa sih Bu? Jadi kita ke pattern di sini pola. Yang pertama adalah afirmatif, itu positif ya, bentuk positif. Jadi ada subject she, kemudian have-nya itu pakai has ya, karena she kan has ya. Suka s gitu she. Jadi pakai visited, she has visited. Dia telah berkunjung. Jadi pakainya verb ketiga ya. Jadi Anda itu harus menghafal juga, nggak bisa kalau nggak dihafal. Jadi di sini itu verb ketiga. Oke ya, tiga. Aduh, tiganya jelek banget sih. Coba saya. Verb ketiga gitu ya. Past participle itu verb ketiga. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada negatifnya ya, tinggal subject she ditambahin not di sini, ditambahin not. Nih, ditambahin not di sini. Oke ya, jadinya has not atau have not, karena dia she lagi maka harus pakainya has gitu ya. Oke, visitednya sama ya, pakai verb ketiga. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang lanjut yang interrogatif atau tanya. Suka bertanya begitu. Has she, pakainya has dulu, bukan subject ya. Aduh, sorry nih saya salah nih.
Harusnya ini to have dulu ya, has di sini ya. Harusnya di sini itu has itu masuknya di to have, baru subject ya. Baru subject she, baru visited ya. Berarti has she visited, jadi dibalik intinya seperti itu. Kemudian negatifnya atau apa namanya negatif interrogatif itu tanya tapi bentuknya negatif itu. Hasn't sudahkah gitu ya. Has itu kan sudahkah, kali belumkah gitu ya. Hasn't itu belumkah gitu. Di sini hasn't ya, belumkah ya gitu ya. She visited, berkunjung gitu, masa belum berkunjung sih. Nah gitu, tinggal dikasih tanda tanya sama gitu ya. Baik, bisa dipahami ya. Kalau nggak paham ya nanti tanya aja lewat WhatsApp group gitu ya. Oke, the last challenge for today itu kalian akan coba online quiz. Jadi saya harapkan semuanya bisa partisipasi di sini. Gampang banget, kalau udah pernah join kelas saya pasti udah tahu atau kenal dengan link ini. Ini link favorit saya untuk online quiz ya, terutama grammar ya. Itu namanya englishexercise.org. Tampilannya tuh menarik kayak gini ya. Jadi ada bling-blingnya kayak gitu. Pokoknya lucu-lucu gitu. Jadi nggak buat kalian bored atau boring gitu itu ya. Itu ya. Oke, kan saya coba klik linknya ya. Ini saya klik, oke. Nanti akan langsung dialihkan ke English exercise-nya gitu ya. Ini saya di mode gelap karena memang saya kalau terlalu terang di HP itu nggak enak di mata. Oke, jadi gini, ini challenge-nya mudah banget. Jadi kalian belajar untuk mengenali bentuk ketiga ya di sini, verb 3 ya. Oke, saya kasih highlight. Jadi di sini silahkan bentuk ed atau d, verb ketiga ya dari sini, atau kadang tuh kan tidak beraturan bentuknya ya, cari aja di kamus atau cari aja online bentuk beraturannya tuh, tidak beraturannya seperti apa. Nah, tulis di sini. Throw itu bentuk ketiganya apa sih? Catch itu apa sih? Fix apa sih? Dan seterusnya sampai sini ya. Ya, ditulis dan ingat tulisnya harus benar. Kalau nggak benar nanti dia langsung tandanya merah kalau Anda klik answer begitu ya. Oke. Kemudian ini misalnya saya nggak usah deh, nanti kalau jawab ya nanti kalian nggak jadi jawab gitu. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua itu bukan latihan, jadi yang kedua itu kayak melihat contohnya itu seperti apa. Jadi ini kita belajar pakai have already, yaitu yang artinya ini ya, I have already gitu. Jadi saya sudah pernah ke Perancis, karena ada Menara Eiffel di sini Perancis gitu ya. Kemarin ada yang juga pengen cerita I want to study and visit France gitu, karena France kota mode, karena saya itu like fashion bu, gitu boleh nih. Ini inspiratif sekali di sini ya. Oke, jadi ini pakai already ya. Jadi nanti kalian nulisnya juga harus bagus, harus tepat, harus teliti, jadi biar nggak salah gitu ya. Oke, ini tentang already. Kemudian di sini ini kalau pakai have not, haven't di sini itu pakainya yet di belakang kalimat ya. Kalau already tadi kan di setelah have-nya, kalau ini yet-nya itu ada di akhir kalimat. Jadi they haven't gone to bed. Jangan lupa not-nya di situ ya. Not-nya disingkat aja, jadi pakai have, HAVEN petik T gitu. Jangan have not gitu, terlalu panjang ya. Ya memang bagus sih, tapi terlalu panjang dan biasanya nanti sistem malah menyalahkan Anda karena contohnya seperti ini gitu ya. Oke, begitu. Kalau sudah nanti langsung lihat gambar dan tulis. Nah, ini contohnya I have dinner. Kalau centang kan berarti dia sudah dinner. Berarti kalau sudah dinner kan pakainya apa? Di sini sudah dicontohkan. Kalau ini they do shopping, nah, ini disilang berarti udah shopping apa belum? Nah, jawabannya apa diketik di situ. Nah, mudah banget ini. Ini hanya merangkai kata dan sangat simple ya. Kalau udah nanti tinggal klik dan di sini. Nah, karena saya belum jawab semua, nanti akan keluar skor di sini. Oh, outstanding, aduh gagal gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang penting nanti ada screenshot kayak gini ya, di screenshot. Nanti terus dikirimkan ke WAG, oh saya skornya berapa Bu Guru gitu ya, Miss gitu ya kok Bu Guru. Oke, begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, baik, sepertinya udah closing ya. Bentar saya cek dulu filenya. Mana ya tadi filenya ya, apa di back aja ini. Oke ya, oke baik, nanti tinggal klik dan skor rilis, screenshot, dan report di WAG.
klik check answer ya. Oh ya, tadi ada sebenarnya di link tadi ada klik, kalau udah skornya muncul gitu ya, nanti klik aja di bawahnya itu ada show answer. Nah, kalau merah itu berarti Anda salah, kalau hijau berarti jawaban Anda benar. Seperti itu ya. Jadi yang teliti, kuncinya di sini adalah teliti gitu ya. Baik, the last nih saya kasih tutup dengan saya close pakai QOTD gitu ya. Quote of the day hari ini tuh bagus banget karena di sini mengandung present perfect juga gitu ya, dari Michael Jordan. Siapa sih nggak kenal Michael Jordan? Jadi dia legendnya basketball ya, kalau Anda suka basketball kayak gitu. Oke, jadi ini I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games 26 times. I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. Jadi apa yang saya tekankan di sini? Oke, baik. Jadi selain kita belajar ininya ya, past present perfectnya. Jadi saya telah gagal, saya telah kalah, saya telah dipercaya gitu ya, dan saya gagal gitu terus menerus. Tapi apa? Tapi di sini saya belajar gitu, maksudnya si Jordan ya, karena dia udah gini ya, apa namanya, dia kehilangan 9.000 tembakan di setiap karirnya, selama karirnya gitu ya. Kemudian 300 game dia kalah, dan 26 kali dia dipercaya untuk mengegolkan kayak melempar bola, dan dia di penentu pemenangnya, itu dia gagal 26 kali dan dia gagal terus. Nah, itulah maka dia kunci suksesnya adalah dari banyak kegagalan itu. Jadi tetap semangat buat kalian yang merasa gagal terus gitu ya, Bu, dalam hal apapun, dalam hal cinta, dalam hal prestasi dan apapun. It's okay ya, it's seperti kemarin, life is never flat ya. Jadi kadang di bawah, kadang di atas ya, it's okay, tetap semangat aja, tetap bersyukur dan lain sebagainya. Pikirnya positif aja gitu ya, tetap semangat walaupun itu susah. It's okay, we try to learn, kita tetap berusaha, seperti itu ya. Oke, bagus kan quote-nya. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir untuk reminder next week. Karena udah meeting, kan udah 4 kali meeting ya, 4 kali meeting sekali itu kita akan kayak Google Meet ya. Jadi ini saya reminderkan sekalian bahwa ini nanti kalian akan ada Google Meet ya di meeting 6 di next week. Jadi disediakan kuota yang lebih ekstra dari biasanya begitu. Jadi sinyalnya gimana biar bisa mengikuti perkuliahan minggu depan, dan internet kuota dipersiapkan. Nah, kalau kesulitan ya tetap stay tune di WAG, nanti insya Allah tetap saya kasih tips dan sebagainya di WAG. Oke, gitu ya. I would like to close by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. And don't forget writing challenge-nya ya. Tetap dikerjakan setiap meetingnya, dan saya usahakan luangkan waktu untuk ngoreksi ya. Ini beberapa minggu ini memang belum saya sentuh karena saya ada beberapa deadline lain yang harus saya selesaikan, tapi tetap Anda mendisiplinkan diri Anda untuk ikut writing challenge-nya itu. Oke, terima kasih udah mengirim. Belum saya cek, tapi tetap berdisiplin dan berkomitmen ya untuk tetap menyelesaikan writing challenge itu. Oke, gitu ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.